Salam saudara terkasih dalam Yesus, salam jumpa pada renungan harian Embun Pagi. Hari ini dalam suasana sukacita kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah firman itu menjadi menguatkan kita dan menyegarkan kehidupan kita. Keberimanan kita diterangi oleh firman, dan hidup kita sepanjang hari ini dituntun olehnya. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Obadya 1 ayat 17. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, "Hape anggo di dolok Sion, laing adong do nama lua, jana gabe inganan hapun jumakku madoloki. Jadi mulak mapo parani si Jakob gabe tano pusako ni halahimai." Dalam bahasa Indonesia, tetapi di Gunung Sion akan ada orang-orang yang terluput, dan gunung itu akan menjadi tempat kudus, dan kaum keturunan Yakub akan memiliki pula tanah miliknya. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, orang Israel adalah menjadi mempelai Allah, di mana Allah menjadi mempelai laki-laki, dan orang Israel adalah menjadi mempelai perempuan Allah. Dalam konsep ini mau memperlihatkan bahwa orang Israel itu tidak terpisahkan daripada Allah, dan kehidupan mereka menjadi sesuatu yang memancarkan kasih daripada Allah. Kemudian, tanah perjanjian menjadi sebuah tempat bersemayamnya Allah untuk menyatakan berkat dan kuasanya. Dan di sanalah disebut dengan Gunung Sion. Gunung Sion adalah tempat bersemayam Allah, dan umat menjadi menikmati berkat dan penyertaannya. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika diingatkan kepada penyertaan, bimbingan, dan kuasa Allah di Gunung Sion, maka di sanalah kita akan menjadi melihat bahwa mereka akan terluput dari berbagai serangan, dari berbagai ancaman, dan itulah yang dikatakan bahwa orang Israel akan terluput di dalam Gunung Sion. Di dalam Gunung Sion itu diperlihatkanlah kehadiran Allah, kuasa Allah, dan penyertaannya yang begitu luar biasa. Orang Israel tidak akan bisa terlepas daripada persoalan, tantangan, dan pergumulan. Namun ketika mereka menyadari kehadiran Allah di tengah-tengah mereka, pada saat itulah mereka menjadi merasa terluput dari segala ancaman dan persoalan itu. Dikatakan bahwa Gunung Sion itu juga adalah tempat kudus. Kalau dikatakan tempat kudus, berarti yang cemar tidak ada di sana. Kekudusan Allah lah yang menjadi menguduskan mereka. Kuasa Allah lah yang membersihkan mereka dari berbagai kecemaran dan dosa. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika mereka hidup di Gunung Sion dan mereka hidup di dalam kekudusan, maka mereka akan menjadi disertai Allah. Mereka akan menjadi memiliki tanah yang dijanjikan Allah. Melalui firman ini kita mau diingatkan bahwa orang-orang percaya adalah orang yang sudah dikuduskan oleh Allah, yang dikhususkan oleh Allah. Kehidupannya akan memancarkan kebaikan dan penyertaan Allah. Orang-orang percaya adalah orang yang selalu memuliakan Allah, sehingga kehidupan mereka menjadi dalam tuntunan dan di dalam kasih setia Allah. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman ini mau mengajak kita untuk hidup di dalam gunung kudus Allah, untuk hidup memuliakan Allah di tempatnya yang kudus. Melalui firman Tuhan, kita diingatkan bahwa sebagai orang percaya, Tuhan sudah memberikan penyertaannya, memberikan berkatnya. Yang diperlukan bagi kita adalah tetap hidup di dalam kekudusan, dan tanah Allah menjadi tempat kita menjadi merasakan penyertaan dan kemuliaannya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah. Jadikan kami hidup seturut kehendak-Mu. Jadikan kami merasakan penyertaan dan kuasa-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu menjadi tetap berakar berbuah dalam Kristus Yesus. Amin.
Tuhan Yesus memberkati.